Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas aljabar linier. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengantar lah ke vektor dan ruang vektor. Apa itu vektor, apa itu ruang vektor, kemudian di dalam ruang vektor itu didefinisikan beberapa aturan-aturan, aturan apa saja. Nah, itu yang kita bicarakan. Ruang vektornya juga saya batasi, kita hanya akan berbicara tentang ruang Euclid saja, Rn. Di ruang Euclid, karena di ilmu komputer kita akan berurusan dengan itu biasanya. Nah, baik. Vektor, apa itu vektor? Di dalam aljabar linier, vektor itu adalah satu entitas yang diwakili oleh sekeranjang angka ya. N ordered n tuple. Artinya sekeranjang angka yang diurutkan pada urutan tertentu. Jadi urutan menjadi pembeda. Artinya bahwa kalau saya punya sebuah vektor, angkanya sama, tapi urutan angkanya berbeda, itu merujuk kepada sebuah vektor yang dua buah vektor yang berbeda. Begitu maksud saya. Nah, notasinya, vektor itu dinotasikan, ada banyak notasi untuk vektor yang digunakan di textbook segala macam. Yang akan saya gunakan di dalam mata kuliah ini, kita akan menggunakan bentuk kolom. Jadi kalau saya punya vektor V1, biasanya vektor itu dinotasikan, dilambangkan dengan huruf kecil. Di atasnya ada curugnya V1, nah ada begini. Nah, begini. Itu artinya dia vektor. Vektor V1 elemennya adalah X1, X2 sampai Xn. Nah, ini vektor. Vektor berdimensi n di ruang n. Ya, ada juga yang menotasikan sebagai V1 sama dengan X1, X2, X3 sampai Xn. Ada textbook yang menuliskan begini. Ini untuk menghemat kertas, saya kira lebih hemat begini. Tapi untuk pemahaman saya akan menggunakan kolom, atau juga kadang-kadang menuliskan dengan bentuk vektor baris. Jadi V1 sama dengan ini X1, X2, X3 sampai Xn. Jadi banyak. Yang jelas esensinya adalah bahwa vektor itu diwakili oleh bilangan, urutan, beberapa bilangan yang diurutkan pada posisi tertentu. Di mana X1 saya tulis, di mana X1, X2, X3 sampai Xn itu adalah bilangan real. Bilangan real. Jadi yang kita bahas ini adalah vektor-vektor bilangan real. Baik. Kemudian ada yang disebut dengan ruang Euclid, Rn. Rn, nulisnya begitu. Rn, ruang Euclid. Ruang Euclid, ruang vektor Euclid berdimensi n. Itu apa? Itu adalah himpunan. Jadi ruang di sini dalam artian dia himpunan. Himpunan dari vektor-vektor. Himpunan dari vektor-vektor X1, X2 sampai Xn. Himpunan dari vektor-vektor berdimensi n. Di mana X1, X2 sampai Xn itu adalah bilangan real. Nah, jadi himpunan. Jadi disebut Rn itu himpunan dari vektor-vektor berdimensi n. Disebut dengan ruang Euclid. Nah, di dalam ruang Euclid ini, di dalam ruang Euclid ini didefinisikan beberapa aturan dasar. Aturan dasarnya yang pertama adalah penjumlahan, addition. Penjumlahan di dalam ruang Euclid didefinisikan sebagai berikut. Kalau saya punya vektor V, saya punya vektor V1. V1 isinya adalah A1, A2 sampai AN karena dia berdimensi n.
Kemudian saya punya vektor yang kedua yang sama-sama ada di dalam ruang N. V2 dimensinya adalah ini B1, B2 sampai Bn berdimensi N. Maka V1 ditambah V2 itu adalah sebuah vektor lain. Jadi V1 saya ambil vektor di ruang N, saya ambil vektor lain di ruang N, saya jumlahkan nih, jumlahkan. Hasilnya adalah sebuah vektor yang lain yang juga ada di dalam ruang N. Yang elemennya adalah A1 plus B1, A2 plus B2 sampai AN plus BN. Jadi Anda lihat dari sini. Kalau saya punya vektor V di ruang N, saya punya vektor V2 di ruang N, V1 tambah V2 adalah sebuah vektor lain yang juga berada di ruang N. Itu yang disebut dengan bahwa ruang vektor itu harus close under addition. Saya ambil sesuatu anggota ruang N, saya ambil sesuatu anggota ruang N, saya jumlahkan hasilnya sesuatu yang lain di anggota ruang N. Definisi penjumlahannya di ruang Euclid seperti ini. Nah, misalnya contohnya begini, saya punya V1 adalah vektor min 1, 2, 4 misalnya. Saya punya vektor 2, ini berarti vektor-vektor di R3 kan, di ruang 3, dia berdimensi 3. V2-nya sama dengan 0, min 2, 1 misalnya. Maka V1 plus V2 adalah vektor min 1 tambah 0, min 1, 2 tambah 2, 0, 4 ditambah 1, 5. Kan begitu. Anda lihat, kalau saya punya vektor di ruang 3, ditambahkan vektor di ruang 3, hasilnya vektor yang berada di ruang 3. Itu ya, itu addition. Nah, addition penjumlahan ini untuk vektor-vektor di ruang 2 dan di ruang 3, dia punya representasi geometris kan, ruang 2, ruang 3 mah bisa digambar ruang 2, ruang 3. Nah, kita lihat seperti apa representasi geometrisnya. Saya ambil ambil ruang 2 lah yang mudah digambarkan. Saya rubah page-nya menjadi ini graf biar mudah. Oke. Saya buat diagram Cartesian. Oh, sorry. Nih. Saya buat sumbu Cartesian-nya. Oke, misalnya saya punya vektor V1, saya punya vektor ke sinilah atau ke sinilah. Nah, ini vektor V1. V1 ini vektor yang vektornya angkanya adalah ke sini 1, 2, 3 berarti 3, 1, 2, 3, 4 berarti 3, 4. Oke, ini vektor V1 diwakili dengan angka keranjang 3, 4. Oke. Kemudian saya punya vektor yang kedua. V2 ke sini deh. Sorry. Ini belum jalan. Nah, sini. Ini V2. V2. V2 itu adalah vektor yang 1, 2, 3, 4, 5, min 5, min 5,2. Oke, ya kan? Min 5,2. Nah, menurut aturan di ruang Euclid kan begini, aturan penjumlahannya bahwa V1 ditambah V2 itu sama dengan V1-nya 3, 4 ditambah min 5, 2. Hasilnya adalah vektor lain yang min 2, 6. Kan? Min 2, 6. Oke. Ini bagaimana di secara geometrisnya? Secara geometris begini. Sebuah vektor V1 misalnya sini V1 itu bisa diletakkan di mana saja di dalam koordinat Kartesian. Bisa saya tuliskan di sini, ini V1 juga, misalnya saya tulis ke sini. Ini misalnya ke sini. Oh, salah. Saya tuliskan ke sini. Ini.
Ini juga V1. V1 yang ini yang warna hijau dengan V1 yang warna biru itu sama, sesuatu yang sama. Jadi vektor, atau bisa saya gambarkan dari di sini misalnya. Saya gambarkan dengan warna lain misalnya sini. Salah. Segini ya. Berapa tuh? 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Ini kan? Nah, ini V1 juga. Jadi vektor itu bisa kita letakkan di mana saja di dalam diagram kartesian. Nah, untuk menjumlahkan kita himpitkan di sini V1, V2 ini kita himpitkan dengan V1 ujungnya. Berarti V2 itu saya tulis gambarkan sini. Sini sebanyak 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sananya 2 sini. Berarti ini. Nah, ini V2. Hasil penjumlahannya berarti dari sini ke sini hasil penjumlahannya. Penjumlahannya itu adalah dari sini. Biar rapi. Penjumlahannya dari sini ke sini. Ini hasil penjumlahan. Ini itu adalah V1 ditambah V2. Berapa nih? 1, 2, min 2, 1. Berarti di sini min 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Ini kan sama dengan. Jadi antara penjumlahan secara analitis dan secara geometris sama lah. Jadi representasinya seperti itu. Representasi geometris di ruang 2 dan ruang 3. Karena representasi ruangan itu secara geometris hanya ruang 2, ruang 3. Ruang 4 sudah kita tidak bisa menggambarkannya lagi. Kita hanya melakukan secara analitis. Jadi penjumlahan antara dua buah vektor seperti itu. Jadi Anda lihat dari sini bahwa vektor itu bisa kita representasikan. Kalau untuk ruang 2, ruang 3 bisa kita representasikan sebagai sebuah anak panah. Anak panah, tapi secara analitis kita bisa tuliskan dalam bentuk sekeranjang angka. Ya kan? Angka. Ordered list. Selanjutnya kita masuk yang kedua deh. Yang kedua kita akan bicara tentang aturan. Yang pertama adalah addition. Yang kedua nanti scalar multiplication. Saya tambah ini aturan yang kedua, scalar multiplication. Perkalian dengan skalar. Jadi kalau saya punya sebuah vektor V1, elemennya misalnya A1, A2 sama dengan AN ya, di mana A1, A2, AN itu adalah bilangan-bilangan real. Kemudian saya punya sebuah konstanta K yang tidak sama dengan 0. Maka K V1, maka K dikalikan V1 itu adalah sebuah vektor yang elemennya dikalikan K. Berarti K A1, K A2 sampai K A yang ke N. Contoh begini, contoh. Ini saya punya vektor, katakanlah saya punya vektor V1, vektor V, biar saya bisa gambarkan dalam bentuk geometris. Saya ambil vektor 2 dimensi saja lah. Misalnya vektor V 5,2. Maka 2 vektor V1 itu adalah 10,4. Begitu maksudnya. 10,4. Nah, sekarang kita lihat representasi geometris di ruang 2. Tapi ini aturan ini untuk ruang N ya, tidak hanya ruang 2. Saya ambil contoh ruang 2 itu supaya bisa terlihat representasi secara geometrisnya seperti apa munculnya. Oke. Saya buat diagram kartesiannya. Sinilah di sini.
52 1 2 3 4 5 sini kan 52. Ini adalah vektor V1. Vektor V1. Nah, vektor V2 V1 adalah 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sini. Waduh. Saya pindahkan. Saya potong segini lah. Ke sini nih. Oke. Nah. 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 berarti ini 4 kata 1 2 3 4. Kalau kita gambar nih. Hijau nih. Salah, sorry. Lupa. 4. Nah. Nih. Jadi Anda lihat bahwa ini 2V1 ini. 2V1. Anda lihat. Ketika saya mengalihkan skalar dengan sebuah vektor, itu adalah si vektor itu hanya diperpanjang atau diperpendek. Kalau saya tuliskan setengah V1 dia akan memperpendek setengah kalinya. Ketika saya kalikan 2, dia akan menjadi 2 kali panjangnya. Tetapi arah, the direction not change, tidak berubah arahnya. Jadi dia hanya normanya saja yang berubah. Norma itu panjang. Dia akan memanjang, memendek sesuai dengan. Itu disebut dengan perkalian scalar multiplication. Dari sini juga Anda lihat bahwa kalau saya punya sebuah vektor di ruang 2, saya kalikan dengan sebuah skalar, hasilnya sebuah vektor lain yang juga berada di ruang 2. Itu artinya close under scalar multiplication. Itu ya. Oke, itu operasi scalar multiplication. Kemudian selanjutnya adalah bahwa di dalam sebuah ruang vektor itu harus ada vektor 0. Vektor 0 yang ketiga, zero vektor. Dia memainkan peranan seperti peranan angka 0, jadi zero vektor. Biasanya 0 begini, 0, 0 sampai 0. Harus ada di sebuah ruang vektor. Karena dia akan memainkan peranan 0 di ruangan tersebut. Kemudian yang keempatnya itu ada yang disebut dengan norma ya. Norma dulu deh. Norma atau norm. Norma sebuah vektor. Norma ini menyatakan panjang atau besarnya vektor. Kan vektor itu punya panjang, punya besar, punya arah, ya kan? Vektor itu punya ya saya representasikan dalam dua dimensi ya. Dia punya arah dan dia punya panjang. Satu vektor dikatakan sama jika arah dan panjangnya sama. Dan itu diwakili oleh urutan angka tadi. Tidak usah khawatir Anda memanjangkan. Kalau saya berikan Anda 2 vektor, urutan 2 angka, apakah vektor ini arahnya berubah atau tidak? Tidak usah khawatir karena urutan angka itu sudah menunjukkan panjang dan arahnya. Ya kan? Angka ini, misalnya vektor ini 5, 2, itu sudah menunjukkan arah dan panjangnya. Oke, untuk menentukan panjangnya kita menggunakan norma ini. Jadi norma kita gunakan hukum Pitagoras lah. Misalnya saya punya tadi vektor Pitagoras, misalnya saya punya vektor saya punya vektor V1 sini di 2 dimensi lah kita tuliskan. Ini vektor V1 atau vektor A lah biar enggak tulis A. Ini komponen ininya. Kita lihat sini.
vektor A misalnya 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 4. Ini vektor A. Vektor A 5 4. Di sini 5, sini 4. Maka panjang dari vektor A itu adalah ini. Norma dari sini ke sini, kita bisa menggunakan hukum Pythagoras. Norma panjang vektor itu dinyatakan dengan ini. Norma dari A. Ini artinya panjang dari A, bukan ada. Jadi ini norma A itu adalah akar dari tuh A1 kuadrat tambah A2 kuadrat, kan begitu kan? Elemennya, di mana A1 dan A2 adalah elemen. Kalau saya punya vektor A sama dengan A1 dan A2, kan begitu? Ini A1-nya, ini A2-nya. A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Vektor di ruang 2. Nah, secara umum di Rn juga norma vektor itu dihitung dengan cara yang sama, bahwa norma dari vektor A itu sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat sampai AN kuadrat. Itu norma vektor. Ya, norm of a vector, panjang vektor. Nah, kemudian untuk norma ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan jadi Anda lihat ini awalnya dari Pythagoras ini, kemudian diperluas sebetulnya dari aturan hasil di 2 dimensi, di 3 dimensi pasti x, y, z, x kuadrat, y kuadrat, z kuadrat di akar. Begitu kan? Pythagoras begitu kan? Nah, kemudian ruang dimensi itu tidak hanya terbatas ke ruang 3. Kemudian dia diperluas, maka muncullah ini, bahwa norma sebuah vektor di ruang Euclid adalah ini, hasil kuadrat elemen-elemennya. Itu ya. Baik. Sama juga kasusnya ketika kita bicara tentang yang kelima, itu adalah tentang dot product. Ini bicara tentang sudut sebetulnya. Dot product itu awal-awal di ruang 2, kalau saya punya vektor U, saya punya vektor V, 2 vektor berarti ya, maka U dot V sini, U dot begini, U dot V itu didefinisikan sebagai ini untuk U dot V, norma A nya tadi, norma U dikalikan dengan norma V dikalikan dengan kosinus theta, di mana theta adalah sudut yang mengapit antara U dan V. Dan ini jika U-nya 0 atau V-nya 0, maka dia akan 0. Begini. Kita lihat. Saya ambil dari textbooknya ya, textbooknya. Nah, ini. Ini awalnya begini. Definisinya nih. U dot V norma U kali norma V kosinus theta jika U tidak sama dengan 0 dan V tidak sama jika U nya 0. Ini. Anda lihat dari sini. Ini yang penting lagi nih, yang penting. Kalau tetanya 90 derajat, ortogonal artinya U dan V tegak lurus. U dan V tegak lurus. Maka kosinus dari 90 adalah 0. Ya kan? Kosinus dari 90 0. Sehingga kalau dengan definisi ini ya, kalau saya punya 2 vektor yang ortogonal tegak lurus, maka dot produknya akan sama dengan 0. Nanti kita ke depannya akan mencari vektor-vektor yang ortogonal masalahnya. Jadi awal mulanya dari sini. Secara geometris kita bisa melihat sudut, tapi kalau kita bicara tentang ruang 4, ruang 5, ruang 6, Rn, kita sudah tidak bisa menggambarkannya. Tapi definisi dari dot produknya akan tetap sama. Sehingga jika dot produk 2 vektor di ruang N, U dan V misalnya di ruang N, di dot produk akan terjata sama dengan 0, dikatakan bahwa U dan V itu adalah vektor yang ortogonal, tegak lurus. Oke, ini awalnya begini, kemudian dikatakan
For purpose of computation, it is desirable to have formula that express dot product as the element. Kemudian diturunkan nih, kita bisa baca sendiri lah kan. Diturunkan, hasilnya begini. Bahwa U dot V itu adalah U1V1, di mana U1 adalah elemen ini, elemen dari vektor U ya. U1V1 ditambah U2V2 ditambah U3V3. Ini akan sama dengan 0 ketika dia dot produknya adalah U dan V ortogonal. Ini kan? Ini. Jika U dot V-nya 0, nah, tuh. Jadi kemudian kita simpulkan sajalah dari tulisan ini, kalau baca lengkapnya nanti dari bukunya. Dot product itu akhirnya didefinisikan bahwa jika saya punya, ini bisa 0 untuk jika U tidak sama dengan 0 dan V tidak sama dengan 0. Ini jika U sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Baik. Nah, dot product itu kemudian kita sarikan di sini bahwa kalau saya punya vektor A lah ya, A elemennya, lihat, elemennya A1, A2, A3 sampai AN. Kita bicara tentang ruang berdimensi N ya. Kemudian saya punya vektor B, elemennya adalah B1, B2, B3 sampai Bn. Maka A dot B, dot produk dari A dan B itu adalah A1 B1 penjumlahan dari elemen hasil kali elemennya. A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3 sampai AN BN. Itu kan? Ya. Dot product ini disebut dengan hasil kali dalam Euclid. Hasil kali dalam Euclid atau Euclidean inner product. Nah, ini yang disebut dengan hasil kali dalam Euclid. Kan? Nah, itu saya kira untuk aturan-aturan yang ada di dalam ruang N, ruang Euclid. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang kombinasi linear. Ada istilah kombinasi linear. Nah, yang disebut dengan kombinasi linear, definisi ya, saya ambil sini. Salah. New page ya. Baik. Sekarang kita bicara tentang kombinasi linear. Kombinasi linear antara vektor-vektor, ada istilah ini. Kita akan sering menggunakan istilah kombinasi linear atau linear combination. Ini definisinya. A vector W is called a linear combination of the vector V1, V2. Nah, sini saya kira kita lihat dari bukunya ya. Euclidean Nah, saya tulis saja. Sebuah vektor W
sebuah vektor W. Misal katakanlah saya punya vektor W, dikatakan called a linear combination, dikatakan sebagai kombinasi linear dari vektor V1, V2, V3 sampai VR, V yang ke R, jika if it can be expressed, jika dapat dinyatakan dalam bentuk W sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sampai ditambah KR VR. KR VR, di mana K1, K2 sampai KR adalah konstanta. Nah, ini maksudnya. Kombinasi linear nih, saya jelaskan secara intuitif. Yang disebut kombinasi linear dari beberapa vektor. Jadi kalau saya punya sebuah vektor V di dalam ruang N, W, dikatakan bahwa W ini merupakan kombinasi linear dari vektor V1, V2, V2, ada R buah vektor, jika kita bisa menyatakan W sebagai K1 V1 ditambah K2 V2, K3 V3 ditambah KR VR. Kalau ternyata tidak bisa, maka dikatakan W bukan kombinasi linear dari vektor tersebut. Gitu kan? Contohnya begini, contohnya. Misalkan saya punya vektor, contoh ya, saya punya vektor V1, vektornya di ruang 3 deh, vektornya 1, 2, min 1, kemudian saya punya U di sini sebut U, kemudian saya punya V adalah 6, 4, 2. Kemudian saya punya vektor W adalah 927. Oke. Nah, tunjukkan bahwa W, vektor W merupakan kombinasi linear dari U dan V. Oke, ini. Jadi saya punya 3 buah vektor nih, 3 buah vektor U, vektor V, dan vektor W. Saya diminta menunjukkan apakah bahwa vektor W itu merupakan kombinasi linear dari U dan V. Nah, untuk menunjukkan ini, kalau memang benar W merupakan kombinasi linear U dan V, maka W itu bisa saya nyatakan sebagai K1U ditambah K2V. Artinya ada nilai K1, ada nilai K2 yang ketika dibuat persamaan K1U ditambah K2V itu menjadikan W. Gitu kan? Nah, selanjutnya bagaimana ya? Seharusnya saya buktikan bahwa ada K1, K2. Ya berarti tinggal dimasukkan saja W-nya adalah 9, saya kecilkan, 927. Saya pindah ininya lah, kagok. Sama dengan K1, U-nya adalah 1, 2, min 1 ditambah K2
dikalikan V-nya 6, 4, 2. Nah, ini kan persamaan, jadi persamaan linear nih. Sistem persamaan linear. 9, 2, 7 sama dengan, berarti di sini ini. Kita pecah saja di sistem persamaan linear. Bahwa persamaan ini kan pertama, untuk persamaan ini bahwa 9 sama dengan K1 ditambah 6K2 kan begitu kan. Untuk persamaan yang kedua, 2 sama dengan 2K1 ditambah 4K2 dan seterusnya. Sehingga persamaannya akan menjadi begini ya. 9, atau saya tulis ini 9 belakangan deh konstantanya. K1 ditambah 6K2 sama dengan 9. Begitu kan? 2K1 ditambah 4K2 sama dengan 2. Di sini min K1 ditambah 2K2 sama dengan 7. Ini kan menjadi sebuah sistem persamaan linear. Ini sistem persamaan linear. Dan kita sudah tahu banyak tentang sistem persamaan linear. Kita bisa selesaikan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Dan ketika kita diberikan sebuah sistem persamaan linear, ada banyak kemungkinan, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, sistem persamaan linear itu akan memiliki hanya satu pemecahan. Kemungkinan kedua, dia memiliki pemecahan yang banyak. Yang ketiga, dia tidak memiliki pemecahan. Nah, kita ingin memastikan bahwa K1, K2-nya ada, artinya bahwa sistem persamaan linear ini memiliki pemecahan. Kalau kita memastikan dia punya pemecahannya, berarti benar bahwa W bisa dinyatakan sebagai K1U ditambah K2V. Ya kan? Nah, kita bisa selesaikan menggunakan eliminasi Gauss misalnya. Yang sudah kita pelajari sini. Kita buat matriks augmentednya. Augmented matriksnya di sini berarti 1, 6, 9. Sini 2, 4, 2. Sini min 1, 2, 7. Oke, kita reduksi. Tereduksi ini menjadi 1, 6, 9. Baris kedua akan saya rubah nih. Baris kedua saya rubah. Baris kedua sama dengan baris kedua yang lama dikurangi 2 kali baris ke 1 kan. Baris ketiga akan berubah. Baris ketiga yang lama ditambah baris ke 1. Karena patokannya kan begini. Ini dikurangi 2 kali. Ini dikurangi. Gitu supaya di sini jadi 0, sini jadi 0. Gitu kan. Kita rubah sini angkanya. 2 dikurangi 2, 4 dikurangi 4 dikurangi 6 kali 12 sama dengan berapa tuh di sini? Min 8 ya. Min 8. Nih. Yang bawahnya di sini 2. 2 dikurangi 9 kali 2 18. 2 dikurangi 18. Sini min 16 ya. 16 min 16. Kemudian yang bawahnya ditambahkan. 1 ditambah 1 jadi 0. 2 jadi 8. 7 ditambah 9 jadi 16. Oke. Matrik ini setelah itu, nah ini kan karena ini mudah 1, 6, 9 karena ini sama, analisa saja sini dengan ini tinggal jumlahkan saja supaya jadi 0. Di sini akan jadi 0 min 8 16. Sini 0 0 0, barisnya akan 0. Atau biar terurut lah, biar terurut berarti saya bagi min 8 di sini 1, sini 2, sini tetap 0, 8, 16 biar terurut. Di sini maksudnya bahwa R2 ini sama dengan R2 yang lama saya kalikan dengan
1 per min 8. 1 per min 8 kan begitu kan. Jadi itu kemudian sini ke sini ya. Ini akan berubah menjadi 169.012. Ini baris ketiga ini saya kurangi dengan 8 kali baris yang atas, maka dia akan 0, 0, 0. Ini sudah berbentuk eselon baris. Maka kita akan bisa melakukan dari sini. Tinggal backward saja bahwa K2 sama dengan 2, begitu kan? Ini K2 sama dengan 2. Kemudian masuk ke persamaan yang kedua bahwa K1 ditambah 6. K2 sama dengan 9. K2-nya masuk sini. Berarti K1 ditambah 6 kali 2, 12 sama dengan 9. Maka K1 sama dengan, benar ya, 9 kurangi 12, K1 sama dengan min 3 ya? Betul kah? Min 3 6 kali 12 yes. Betul ya? K1 sama dengan min 3. Dapat ketemu nih. Nah, sehingga W ini kan, bahwa vektor W sama dengan K1 min 3 kali U ditambah 2 kali V, ya kan? U K2. Nah, karena W itu bisa dinyatakan sebagai K1U ditambah K2V, yaitu K1-nya min 3U ditambah 2V, maka dikatakan bahwa W adalah kombinasi linier dari U dan V. Jelas ya? Jadi kalau W kombinasi, jadi secara geometris beginilah. Secara geometris supaya mudah memahaminya. Kalau saya punya vektor harusnya vektor di ruang 3 lah ya. Saya punya vektor di ruang 3. Ini visual, ini pengertian intuitif ya. Saya punya vektor di ruang 3. Ini kan. Ini Z, ini X, ini Y lah. Ini Y, ini X. Saya punya vektor yang terbaring sini. Sini ya. Ini vektornya. Saya gambar lain. Ini vektornya saya sebut vektor U. U itu adalah X, Y, Z kan? X-nya adalah misalnya 2, 0. Z-nya 0 dong. Ya kan? Karena dia terbaring di bawah. 2, 0. Atau 1, 1, 0 lah ya. Biar gampang, 1, 1, 0. Kemudian saya punya vektor vektor V itu ada di sini. Vektor V itu ada di sini nih, berhimpit dengan sumbu X misalnya. Nah, ini vektor V. Vektor V itu adalah berarti X-nya 2 ya. 2, Y-nya 0, Z-nya 0. Benar nggak? Nah, vektor V itu adalah kombinasi linear dari vektor U. Kenapa? Karena saya bisa membuat vektor V dari kombinasi vektor U. Sebentar. Kombinasi dari, sorry. Salah, maksud saya begini. Salah. Harusnya saya 2 vektor. Ini. Nah, saya punya vektor V biar situlah.
Vektor V biar di situ, sini. Kemudian saya buat vektor yang lain. Ini vektor ke sini. Jadi ini ke sini, ke sini. Intuitifnya. Vektor W lah ya. Vektor W. Vektor W itu adalah komponennya berarti ke sini min 1 ya. X-nya min 1, ya kan? Y-nya min 1, min 1, min 1, Z-nya 0. Karena dia terbaring bawah kan? Nah, kita lihat. Vektor W itu adalah kombinasi linear dari U. Karena saya bisa membuat W dari U. U-nya, jadi W itu saya buat W sama dengan min 1. Min 1 dari U. Kita lihat. U-nya 110 kan, iya kan? Berarti dia berada dalam satu garis. Karena jadi semua vektor yang berada dalam garis yang searah dengan ini, sepanjang apapun, itu akan merupakan kombinasi linear dari vektor yang ini. Tapi vektor ini, vektor V 200 itu bukan kombinasi linear dari vektor U. Kenapa? Karena saya tidak akan pernah bisa membuat vektor V dari U. Dikalikan berapapun vektor U, vektor V tidak akan pernah terbuat. Begitu maksud kombinasi linear. Kalau yang atas ini ada dua vektor. Artinya saya punya dua vektor, kemudian saya kombinasikan. Nah, W itu adalah kombinasi dari dua vektor U dan V. Itu saya kombinasi linear. Secara intuitifnya begitulah. Linear combination. Kalau ternyata seperti ini, vektor V seperti ini, kondisi seperti ini, V yang ke sini itu tidak bisa V ya. V-nya 200 itu tidak bisa dinyatakan sebagai K1U. U-nya itu adalah kan U-nya K dikalikan U-nya adalah 110. V-nya adalah 200. Tidak pernah ada nilai K yang bisa membuat vektor ini menjadi vektor U membuat menjadi vektor V. Tidak ada. Maka dikatakan bahwa vektor U dan V itu bebas linear. Kalau yang ini bahwa U, V dan W itu adalah bergantung secara linear karena dia bisa dibuat dari vektor-vektor yang lainnya. Jadi vektor W bisa dibuat dari kombinasi linear U dan V, maka dikatakan bahwa vektor W tidak bebas linear dari U dan V. Tetapi kalau vektor seperti ini, vektor V ini, vektor yang bawah, vektor V itu tidak bisa dibuat dari vektor U. Iya kan? Sehingga dikatakan bahwa U bukan merupakan kombinasi linear dari V. Atau V bukan kombinasi linear dari U. Dikatakan bahwa U itu bebas, U dan V itu bebas linear. Saya kira itu saja dulu untuk hari ini, untuk pertemuan ini. Silakan dipahami. Kita lanjutkan nanti dengan konsep tentang dependency linear. Thanks for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.